Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran alaika ya Allah, wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian, bagaimana keadaanmu hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita kali ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Biridha'illah. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini silahkan nanti kalian mencatat hal-hal penting yang ada dalam pembelajaran kita kali ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Pada minggu yang lalu kita membahas tentang macam-macam mukjizat, kemudian pengertian ijazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Apa itu? Kemarin yaitu kemukjizatan Al-Quran atau ijazul Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Sekarang apa saja? Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu apa saja aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran itu. Secara garis besar, kemukjizatan Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu apa? Yaitu gaya bahasa atau uslub Al-Quran. Apa yang dinamakan dengan gaya bahasa atau uslub Al-Quran itu? Yaitu gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Gaya bahasa Al-Quran ini susunannya sangat indah. Bahkan para sastrawan Arab pun tidak mampu menirunya. Walaupun Al-Quran ini memakai bahasa dan lafadz Arab yang indah, tetapi Al-Quran itu adalah bukanlah puisi, bukanlah prosa ataupun syair. Keistimewaan uslub Al-Quran antara lain apa? Yang pertama yaitu tentang keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran, sejak dari bentuk lafadznya dan susunan kalimatnya. Kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana Al-Quran itu seperti puisi ataupun sajak, AB ataupun AA semuanya, seperti di dalam surat Al-Ikhlas itu semuanya diakhiri dengan dal, An-Nas diakhiri dengan sin, dan Al-Alaq diakhiri dengan qaf dan lain sebagainya. Ataupun bentuknya seperti saja AB, seperti dalam surat Yasin. Di belakang terdengar nun maupun mim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia. Di sini Al-Quran ini siapapun, tidak peduli apakah dia itu muslim atau tidak, tetapi sudah banyak eksperimen sosial ataupun percobaan untuk orang-orang yang non muslim, ternyata ketika mendengarkan Al-Quran ini hati terasa indah begitu, kata mereka. Kemudian yang ketiga yaitu sesuai dengan akal dan perasaan. Al-Quran menyampaikan doktrin dan pengetahuan dengan kalimat-kalimat yang sangat indah. Ini bisa kita dalam sejarah seperti yang kita tahu, Umar bin Khattab pun itu masuk Islam gara-gara dia setelah membaca surat Toha yang begitu indahnya. Kemudian selanjutnya yaitu keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya. Satu makna diungkapkan dalam beberapa bentuk lafadz dan susunan yang bermacam-macam. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global dan bentuk yang terperinci. Selanjutnya keistimewaan uslub Al-Quran yang lain yaitu adalah kalimatnya lugas, dapat dimengerti dengan secara langsung. Itulah diantara keistimewaan maupun uslub Al-Quran. Selanjutnya kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa antara lain yaitu ketelitian pengungkapan kata-kata. Surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf tertentu, biasanya huruf-huruf itu jumlahnya lebih banyak
dibanding dengan huruf lain. Ya. Contohnya salah satunya yaitu seperti surat-surat yang diawali dengan alif lam mim. Ya. Di dalam surat Qaf ataupun surat Al-Baqarah ataupun surat Ali Imran maupun Al-Ankabut, maka huruf alif, lam maupun mim ini adalah yang paling banyak jumlahnya di dalam surat-surat tersebut dibandingkan dengan huruf-huruf yang lain. Ya. Kemudian keseimbangan, ya, keseimbangan penggunaan kata-kata. Ya. Artinya apa? Bahwasanya kata yang berlawanan ini biasanya jumlahnya sama di dalam Al-Quran. Salah satunya apa? Yaitu seperti kata al-hayat, ya, hidup, dengan kata-kata al-maut, mati. Itu jumlahnya sama. Ini disebut di dalam Al-Quran 145 kali. Contoh yang lain yaitu kata ad-dunya dengan al-akhirah. Ini juga jumlahnya sama, ya, dunia akhirat berlawanan. Maka ini disebut Al-Quran jumlahnya yaitu 115 kali. Ya. Kemudian kata malaikat dengan syaitan, ini juga kalimat yang berlawanan, ini disebut juga sama jumlahnya yaitu 88 kali. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang misteri angka 19. Ya. Angka 19 adalah angka istimewa di dalam Al-Quran. Ya. Jumlah huruf yang terdapat pada kalimat basmalah terdiri dari 19 huruf dan setiap katanya terulang 19 kali dalam surat-surat Al-Quran. Ya. Jadi di sini seperti kata ismun yang ada di dalam Bismillah itu berulang 19 kali di dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya itu. Ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan yaitu dari segi tadi adalah kemukjizatan dari segi gaya bahasa atau uslub Al-Quran. Sekarang yang kedua yaitu adalah tentang isi kandungannya. Nah, kemukjizatan Al-Quran dari segi isi kandungannya antara lain yaitu yang pertama, Al-Quran ini mengungkapkan berita atau hal yang bersifat gaib yang dapat dipilah menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berita tentang masa lalu, seperti kita tahu bahwasanya ada kisahnya Nabi Adam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu adalah lahir jauh setelah beliau ada. Bahkan dengan Nabi Isa saja itu berjarak sekitar 500 tahun. Nabi Muhammad pada waktu itu bisa menceritakan yang jauh dari itu, ya, sebelum Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang pertama ataupun sampai Nabi Sulaiman bagaimana dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian yang kedua yaitu berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya yaitu surat Ar-Rum ayat 1-3 yang bercerita tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Pada waktu itu peristiwa tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia ini adalah jauh setelah Nabi tiada. Padahal Nabi pada waktu masih hidup, ternyata beliau mendapatkan wahyu atau memberitakan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa datang, yaitu kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Kemudian yang kedua yaitu ijazul ilmi, yaitu kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan. Al-Quran, ya. Al-Quran mengungkapkan isyarat-isyarat pengetahuan sebelum dunia ilmu pengetahuan itu sendiri sanggup menemukannya. Pengalaman ini membuktikan bahwa Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Seperti apa perbedaan sidik jari manusia? Ya, kita tahu bahwasanya teori sidik jari ini di dalam surat Yasin itu ada, yaitu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Bahwasanya padahal ayat itu adalah untuk nanti ketika di akhirat, tetapi ternyata itu bisa dijalankan oleh kepolisian, yaitu
pada hari ini aku tutup ya mulut-mulut mereka, tetapi yang nanti yang akan menjadi saksi itu yang akan berbicara adalah tangan maupun kaki mereka. Ternyata setelah diteliti itu ternyata sidik jari manusia seluruh dunia walaupun dia itu kembar pasti ada perbedaan-perbedaannya ya. Makanya kalau kita tahu di kepolisian kalau kita mencari SIM dan lain sebagainya pasti kita disuruh sidik jari ya, ke 10 sidik jari kita itu akan dicap di situ ya. Kenapa? Setiap manusia itu punya sidik jari yang berbeda berdasarkan ayat Al-Quran atau dalam surat Yasin itu. Kemudian khasiat-khasiat madu di dalam Al-Quran juga disebutkan itu. Kemudian asal kejadian alam semesta ya. Ada teori ledakan besar, ada bagaimana teori tentang asap dan lain sebagainya. Semuanya itu dibahas di dalam Al-Quran ya. Ya, di situ ada tentang fisika, ada biologi dan lain sebagainya ataupun sejarah dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran merupakan sumber aturan hukum Islam yang bersifat universal dan mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia ya. Contohnya apa di sini? Di sana menerangkan tentang ada munakahat ya, kemudian ada akidah, ada ibadah, kemudian ada sejarah, ada ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu artinya bahwasanya Al-Quran itu adalah mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu mukjizat Rasulullah selain Al-Quran dan mukjizat para nabi-nabi lainnya. Tentu kalian sudah banyak tahu ya dari cerita guru-guru kalian yang di MTS dulu ataupun di SMP ataupun di SD dulu atau di MI dulu ya. Tidak ada salahnya di sini kita bahas sedikit, yaitu yang pertama yaitu Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ini adalah diberikan mukjizat yang terbesar, yaitu mukjizat beliau adalah Al-Quran karena berlaku sepanjang masa yang bersifat apa? Maknawi ya. Kemarin saya bilang bahwasanya mukjizat maknawi atau mukjizat akliyah itu hanya ada satu, yaitu Al-Quran. Selebihnya itu adalah masuk kepada mukjizat hissi ya. Jadi selain Al-Quran yang bersifat maknawi ini, maka Nabi juga diberikan mukjizat hissi ya, yaitu indrawi ya. Misalnya apa? Jari-jari beliau bisa mengeluarkan air ya ketika sahabat ini kehausan. Kemudian beliau bisa membelah bulan menjadi dua hanya menggunakan jari yang ditunjukkan ke bulan ya. Karena untuk menunjukkan bahwasanya kalau kamu memang, kata orang kafir, kalau kamu memang benar-benar nabi, maka silahkan membelah bulan ya. Karena itu adalah hal yang mustahil menurut mereka. Tapi ternyata ketika Nabi menunjuk ke bulan tersebut, maka bulan di hadapan mereka itu terbelah menjadi dua dan kemudian dikembalikan lagi oleh Nabi ya. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Nuh alaihissalam ya, yang membuat kapal yang sangat besar dan menampung dan menyelamatkan kaum yang beriman dari banjir besar ya. Kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar oleh api oleh Raja Namrud ya. Kemudian yang keempat Nabi Musa yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar, bisa memancarkan 12 sumber mata air ya, ketika tongkatnya dipukulkan ke sebuah batu ya. Kemudian juga bisa membelah lautan dan lain sebagainya ya. Kemudian Nabi Daud yang bisa melunakkan besi dengan tangan kosong ya. Selanjutnya Nabi Sulaiman yang diberikan mukjizat yang mampu mendengar dan memahami bahasa binatang ya. Kemudian yang ketujuh yaitu Nabi Isa yang mampu membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukjizat Rasulullah ya, yang bersifat maknawi maupun hissi ya. Kalau yang nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu adalah termasuk mukjizat hissi semuanya ya. Anak-anakku sekalian, kiranya cukup sekian apa yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.